Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai permutasi. Sebelum kita mempelajari permutasi, terlebih dahulu kita mempelajari tentang definisi dan notasi faktorial. Hasil kali bilangan asli dari 1 sampai dengan n ditulis dengan notasi n diberi tanda seru. Kita membacanya adalah n faktorial. Jadi n faktorial itu adalah perkalian bilangan asli dari 1 sampai dengan n. Ini berarti kali n min 2 kali n min 1 sampai kali n. Perkalian dari 1 sampai n ini kita tuliskan dalam bentuk dari yang paling kecil sampai yang paling besar dia n. Terkadang nantinya kita memerlukan perkalian itu dia dari yang paling besar. Karena perkalian bersifat komutatif, jadi ini bisa kita tulis juga n faktorial itu kalau dari yang paling besar berarti n dikali n min 2 dikali n min 1 dikali 3 dikali 2 kali 1. Jadi terkadang kita memerlukan perkalian faktorialnya itu adalah dari bilangan yang paling besar sampai bilangan yang paling kecil. Didefinisikan juga kalau 1 faktorial itu adalah 1 dan 0 faktorial itu adalah 1. Jadi 0 faktorial dia 1, 1 faktorial juga 1. Jadi contoh kalau kita punya di sini adalah 3 faktorial, kita tuliskan dari yang paling besar berarti perkalian dari 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Contoh sekarang ini kita punya contoh dia seperti ini. Yang pertama, hitunglah 5 faktorial, kita tulis sebelahnya ya. Berarti kalau kita mau menghitung 5 faktorial, ini adalah perkalian bilangan asli dari 1 sampai dengan 5. Atau jika dari yang paling besar berarti dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kita tuliskan dari yang paling besar. Berarti kalau kita hitung di sini ini akan hasilnya menjadi 120. Yang B kita akan menghitung dia 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, ketika kita menghitung seperti ini, nah ini berguna ketika kita menuliskannya dari bilangan yang paling besar. Jadi ini sini akan jadi 6 kali 5. Karena penyebutnya adalah 4 faktorial, maka ini cukup tuliskan menjadi 4 faktorial. Ini dibagi 4 faktorial. Pembilang dan penyebut punya bilang yang sama. Jadi ini bisa kita bagi. Hasilnya akan jadi tinggal 6 kali 5. Jadi hasilnya adalah 30. Yang berikutnya, kita akan menghitung yang C itu adalah 8 faktorial dibagi 5 faktorial 3 faktorial. Nah, ini kita akan bagi 5 faktorial 3 faktorial. Ketika kita akan menyederhanakan pembilang, kita lihat penyebutnya di sini ada 2 faktorial. Kita sederhanakan sampai perkalian faktorial yang terbesar dari penyebut, berarti sampai 5 faktorial. Jadi di sini akan menjadi 8 faktorial. Kita uraikan ya. Dia akan menjadi 8 dikali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini kita bagi dengan 5 faktorial. Lalu di penyebut yang satunya lagi, 3 faktorial ini kita uraikan. Jadi 3 kali 2 kali 1. Pembilang dan penyebut sama-sama punya faktorial. 5 faktorial ini sama-sama dibagi 5 faktorial. Lalu 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 6. Ini kita sederhanakan dengan yang 6. Maka tinggal 8 kali 7. Berarti ini hasilnya adalah 56. Yang berikutnya yang B. Tuliskan dalam notasi faktorial. Nah ini ya, kita tulis dulu. Ini soalnya udah ada di atas. Ini buka dulu ya.
Berarti yang nomor 2 yang B, kita suruh menuliskan dalam bentuk notasi faktorial, berarti 6 kali 5 kali 4. Nah, ini kita lihat di sini ya. Soalnya adalah 6 kali 5 kali 4. Jika kita hendak menuliskan dalam bentuk notasi faktorial, ini akan menjadi harusnya ya, 6 kali 5 kali 4. Harus sampai kali 3 kali 2 kali 1. Ini berganti warnanya. Berarti ini harus, kalau dia sampai faktorial, berarti harus kali 3 kali 2 kali 1. Padahal 3 kali 2 kali 1-nya ini tidak ada. Karena cuma ada 6 kali 5 kali 4. Supaya nilainya sama dengan di soal, maka ini kita bagi dengan 3 kali 2 kali 1. Ini kita lihat ya, jadi perkalian 6 kali 5 kali 4, jika kita mau tuliskan dalam bentuk notasi faktorial, berarti dia kan harus sampai perkaliannya sampai 1. Berarti ini kita tambahkan perkaliannya sampai 1. Nah, agar nilainya sama, maka ini kita bagi dengan perkalian yang sama. Maka ini baru kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi faktorial. Dia menjadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Perhatikan di sini ya. Ini bilangan terbesarnya adalah 6. Ini cara cepatnya ya. Berarti di sini akan menjadi 6 faktorial. Ini dia sampai 4 faktorial. Setelah 4 itu adalah 3. Kita akan kalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Maka ini akan menjadi sama dengan 3 faktorial. Contoh lagi misalnya di sini ya. Kita punya perkaliannya adalah 7 kali 6 kali 5. Ini kita punya 7 kali 6 kali 5. Dibagi, di sini dibagi ya. Dibagi 1 kali 2 kali 3. Jadi ini kita bagi 1 kali 2 kali 3. Nah, untuk yang atasnya terlebih dahulu, berarti kita bicarakan dalam pembilang terlebih dahulu. Berarti 7 kali 6 kali 5. Kalau kita mau tulis secara langsung, ini yang terbesarnya adalah 7. Maka di sini akan menjadi 7 faktorial. Nah, setelah 5 itu adalah 4. Berarti ini akan dibagi dengan 4 faktorial. Lihat ya. Ini kayak yang tadi nih. Ini bilangan terbesarnya 6, maka di sini akan jadi 6 faktorial. Setelah 4 itu adalah 3, 2, 1. Jadi dia akan 3 faktorial. Jadi kalau 7 kali 6 kali 5 kita tuliskan dalam bentuk perkalian menggunakan notasi faktorial, dia akan menjadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Sehingga soal yang tadi ini dia akan menjadi, di sini kita bisa tuliskan karena pembilangnya adalah bentuknya jadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial, bagi lagi yang bawah ini akan menjadi 3 faktorial. Maka ini penulisannya menjadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial 3 faktorial. Ini bentuknya dia akan jadi seperti ini. Yang nomor 2, kita akan menuliskan bentuk faktorial dari n kali n-1 kali n-2 sampai kali n-r tambah 1. Ini dilihat ya. Berarti ini nomor 2 yang A, Ibu salah tulis ya, sebentar. Ini nomor 2 yang A, ini nomor 2 yang B. Berarti ini adalah 2A, ini adalah 2B, lalu kita punya di sini adalah 2C. 2 yang C itu N dikali N-1 kali N-2 sampai di sini dikali N dikurang R tambah 1. Ini akan kita tulis dalam bentuk notasi faktorial. Perhatikan di sini. Antara N dengan N-1 itu paling besar adalah N. Berarti bilangan terbesarnya sama seperti ini. Kalau bilangan terbesarnya 7, maka kita tulis menjadi 7 faktorial. Karena bilangan terbesarnya adalah N, jadi ini kita tulis menjadi N faktorial. Dibagi. Nah, ini adalah 5. 5 itu setelah 5 seharusnya dia 4 kan di sini 4, dan kan di sini menjadi 4 faktorial. Setelah N-R tambah 1, berarti 5 ke 4 itu kan berkurang 1. Ini juga sama, N-R tambah 1 berkurang 1.
sehingga akan menjadi n dikurang r. Ini akan menjadi n dikurang r faktorial. Ini bentuk penulisan kalau n dikali n-1 sampai n dikurang r tambah 1. Jadi di sini menjadi n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Yang berikutnya itu adalah nomor 3 di sini ya. Nomor 3 tertulis di sini, tentukan nilai n jika n faktorial dibagi n dikurang 2 faktorial itu sama dengan 6. Nah, sekarang kita lihat di sini. Berarti kita menggunakan sifat notasi faktorial. Ini pembilang dan penyebut, dia bentuknya faktorial. Yang kita uraikan adalah yang nilainya lebih besar. Jadi, karena n dengan n-2 lebih tinggi nilainya n, maka kita uraikan menjadi n dikali n-1 dikali n-2 faktorial. Sampai ini n-2 faktorial. Kita bagi dengan n-2 faktorial. Sama dengan 6. Yang lebih kecil nilainya tidak usah kita jabarkan. Nah, di sini baru terlihat ini pembilang dan penyebut mempunyai faktor yang sama. Ini sama-sama kita bagi dengan n-2 faktorial. Sehingga di ruas kiri menjadi n dikali n-1 sama dengan 6. Nah, ini kita kalikan ke dalam menjadi n kuadrat min n. Ini pindahkan jadi min 6 sama dengan 0. Ini gunakan menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi ini akan menjadi n min 3, kita faktorkan. Ini akan menjadi dikali dengan n plus 2. Sama dengan 0. Ini ya, jadi sama dengan 0. Nah, ini berarti n-3-nya sama dengan 0, jadi n-nya sama dengan 3, atau n plus 2-nya sama dengan 0, jadi n-nya sama dengan min 2. Nah, n-nya min 2, berarti n ini bukan bilangan asli, maka ini tidak memenuhi. Maka jawaban yang sesuai adalah kalau n-nya bilangan asli, berarti n-nya sama dengan 3. Ini contoh dari faktorial. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang definisi dan notasi dari permutasi. Permutasi ini merupakan pengembangan dari aturan perkalian. Permutasi dari sekumpulan unsur itu adalah penyusunan unsur-unsur tersebut dengan memperhatikan urutannya. Jadi dia memperhatikan urutannya. Jadi urutan itu harus diperhatikan. Jadi nantinya soal-soal mengenai permutasi pasti soal-soal mengenai jabatan, susunan duduk, susunan bilangan, pangkat, urutan, peringkat, itu pasti soal-soal mengenai permutasi. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau misalkan, ini misalkan ya. Misalkan dari n unsur. Ini dari n unsur. Itu akan diambil hanya R unsur saja. Karena ini merupakan pengembangan dari aturan perkalian, maka karena diambilnya R unsur, itu akan ada sebanyak R tempat yang tersedia. Jadi dia akan seperti ini. Ini Ibu tempatnya Ibu buat begini ya. Ini mudah-mudahan, jadi ada N tempat yang tersedia, ada R tempat yang tersedia. Ini kalau dia diambil dari N unsur diambil satu, hanya ada satu tempat yang tersedia. Berarti ini kemungkinannya adalah N. Ini tempat yang pertama ya. Lalu kalau dia diambil dua tempat yang tersedia, maka ini akan menjadi N-1 kemungkinan. Karena dia harus penyusunan unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Jadi ini tinggal N-1. Ini diambil satu tempat dia N, diambil 2, N-1, diambil 2, N-1. Diambil 3 tempat yang tersedia, ini jadi N-2. Lihat ya, kalau ini tempat yang pertama, ini tempat yang kedua, ini menjadi N-1. Tempat yang ketiga jadi N-2, berarti kalau tempat yang misalnya ini adalah tempat yang misalnya ini adalah tempat yang ke-7 lah misalnya. Berarti di sini akan menjadi N-6. Lihat ya.
Ini 2, ini 3, berarti kalau 7 dia N. Berarti kalau dia tempatnya sampai ke R, ini tempat ke R, maka di sini akan menjadi N dikurang R akan bertambah 1. N kurang R tambah 1. Ini tempat ke R. Nah, ini berarti permutasi ini perkaliannya. Berarti kita akan menuliskannya bentuk permutasi jika diambil dari N unsur, diambil R unsur. Kita akan menuliskannya bisa ditulis seperti ini, permutasi NR, atau bisa ditulisnya seperti ini, permutasi di sini N-nya, ini R-nya. Atau kita bisa juga menuliskannya permutasi di sini N, ini R. Ini bentuk-bentuk dia penulisan seperti ini. Berarti ini sama aja perkalian dari N sampai N min R tambah 1. Tadi di contoh sudah dibilang. Berarti penulisannya itu akan menjadi, kita lihat contohnya dia akan sama, ini akan menjadi N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ini faktorial ya. Jadinya, kalau dia permutasi dari N unsur diambil hanya R, ini menjadi N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ini contoh rumus dari permutasi. Jadi permutasi itu dia harus memperhatikan urutannya. Jadi ini penulisannya bisa ada 3 bentuk, tapi Ibu lebih sering menuliskannya seperti ini. Sekarang contohnya. Ini contoh yang pertama. Kita suruh menghitung, kalau kita lihat di sini, berarti kita lihat ya, kalau dia misalkan ada permutasi dari N unsur diambil N unsur, berarti dia akan menjadi N faktorial dibagi N dikurang N faktorial. Berarti ini akan menjadi N faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1, jadi ini N faktorial. Ini dia tetap jadi N faktorial. Jadi kalau Ibu punya permutasi dari 7 diambil 7, ini akan menjadi 7 faktorial. Jadi kalau dia diambil di seluruhnya, dia akan langsung tertulis akan menjadi 7 faktorial. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita akan menghitung di sini adalah permutasi dari 3 diambil 3 unsur. Dari 3 unsur diambil 3 unsur, berarti ini kayak tadi ya. Jadi akan menjadi 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya akan 6. Yang kedua, kita akan menghitung permutasi dari 8 unsur diambil hanya 2. Berarti ini menjadi 8 faktorial. Itu dibagi 8 dikurang 2 faktorial. Ini rumusnya ya. Berarti ini akan sama dengan 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah, menghitungnya bagaimana? Ini menghitungnya sama kayak contoh yang tadi. Jadi yang paling besar kita uraikan dia. Jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Karena penyebutnya di bawah ada sampai 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Berarti ini tinggal, di sini tinggal 8 kali 7. Jadi hasilnya adalah 56. Contoh yang kedua di sini. Contoh yang kedua, kita disuruh menghitung N kalau 10 dikali permutasi dari N unsur diambil 2 itu sama dengan permutasi dari N tambah 1 unsur diambil 4 unsur. Nah, sekarang nguraikannya seperti apa? Kita nguraikan berarti ini 10 dikali. Ini kita gunakan rumus permutasi dulu, berarti dia akan menjadi N faktorial dibagi N dikurang 2 faktorial. Ini ya. Berarti yang di ruas kanannya itu akan menjadi N tambah 1 faktorial dibagi, di sini adalah N tambah 1 dikurang 4 faktorial. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. N tambah 1 kurang 4. Ini di sini akan menjadi 10
dikali n faktorial dibagi n-2 faktorial. Ini di ruas kanannya akan menjadi n tambah 1 faktorial dibagi di sininya menjadi n dikurang 3 faktorial. Nah, sekarang kita sederhanakan di sini. Ini sederhanakannya bisa banyak cara. Nah, ini Ibu sederhanakan. Ini ruas kiri dengan ruas kiri ya, kanan dengan kanan. Jadi n dengan n-2 faktorial itu lebih tinggi nilainya adalah n. Jadi yang kita uraikan adalah n. Jadi ini akan menjadi 10 dikali n dikali n-1 dikali sampai di sini n-2 faktorial. Nah, ini kita bagi menjadi n-2 faktorial. Nah, di ruas kanan itu dia dari n tambah 1. Jadi n tambah 1 dikali, ini kurang besar tempatnya ya. Tunggu sebentar, Ibu ganti dulu tulisannya. Ibu tulis agak ke kiri biar agak cukup tempatnya. Berarti ini akan menjadi di sini. Ini adalah 10 dikali n dikali n-1 dikali n-2 faktorial. Ini di ruas kiri menjadi n-2 faktorial. Di ruas kanannya, berarti ini akan menjadi n tambah 1. Habis n tambah 1, dia berkurang 1, berarti dikali n. Dikali berikutnya n-1, kali n-2, sampai terakhir di sini adalah n-3 faktorial. Dibagi di sini adalah n-3 faktorial. Di ruas kiri masing-masing mempunyai n-2 faktorial. Ini sama-sama dibagi n-2 faktorial. Di ruas kanan sama-sama kita bagi dengan n-3 faktorial. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, ini berarti kita akan ubah kiri dengan kanan. Dia mempunyai, kalau tadi kan antar ruas ya, di ruas kiri sama-sama punya n-2, di ruas kanan sama-sama punya n-3. Nah, sekarang di ruas kiri sama-sama punya n, di ruas kanan ada juga dia n. Ini kita bagi, lalu di ruas kiri ada n-1, di ruas kanan ada n-1, sehingga di ruas kiri tinggal 10, di ruas kanan menjadi n tambah 1 dikali n dikurang 2. Nah, ini yang kita sederhanakan. Nah, berarti di sini kalau kita sederhanakan jadi 10 itu sama dengan, ini kita kalikan ya, jadi n kuadrat dikurang 2n ditambah n dikurang 2. Nah, ini n kuadrat ya. Ini berjadi, ini 0, Ibu pindahkan jadi n kuadrat min n min 2 min 10. Jadi di sini adalah 0 sama dengan n kuadrat min n min 12. Nah, ini baru kita faktorkan. Kita faktorkan, ini akan menjadi n min 4 dikali n plus 3 sama dengan 0. Sama kayak tadi, berarti ini akan menjadi n min 4-nya sama dengan 0. Atau n plus 3-nya akan sama dengan 0. Jadi ini akan sama dengan n sama dengan 4. Atau di sini n sama dengan min 3. Karena min 3 bukan bilangan asli, berarti ini tidak memenuhi. Maka jawabannya adalah n sama dengan 4. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh ketiga, pada suatu pameran lukisan, lukisan tersebut harus ditempatkan dalam satu baris. Tentukan banyaknya cara penempatan lukisan tersebut. Ini Ibu lupa tuliskan di soal ya. Ini ada 7 lukisan, ini kurang tambahan soal ya. Dalam suatu pameran dari 7 lukisan, ini ada 7 lukisan, ini Ibu lupa tulis nih. Ada 7 lukisan, kita ada 7 lukisan. Jadi 7 lukisan ini akan ditempatkan dalam satu baris. Jadinya karena dipajang seluruhnya, maka ini sama saja permutasi dari 7 ditempatkan 7, berarti dari 7 diambil 7.
berarti ini akan sama saja 7 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita hitung ya. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu 120 kali 7 kali 6. Berarti ada 5040 cara yang berbeda untuk memasang lukisan tersebut. Sekarang nomor yang keempat. Pada pemilihan pelajar teladan akan dipilih teladan 1, 2, dan 3. Tentukan banyaknya cara pemilihan tersebut jika terdapat 5 orang calon. Nah, ini berarti dari 5 calon itu akan diambil 3. Kenapa Ibu bilang akan diambil 3? Karena dia akan diambil 3 calon. Karena akan diambil untuk peringkat 1, 2, dan 3. Berarti ini permutasi dari 5 unsur hanya diambil 3. Jadi ini akan sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Jadi ini akan sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi ini hasilnya, ini menjadi 5 kali 3. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini sama-sama mempunyai 2 faktorial. Jadi hasilnya 5 kali 4 kali 3. Jadi hasilnya adalah 60 cara yang berbeda untuk memilih teladan 1, 2, dan 3. Contoh terakhir mengenai permutasi, ini adalah dilihat di sini. Kita mempunyai 4 buku matematika, 3 buku agama, dan 2 buku bahasa. Jadi kita punya di sini 4 buku matematika, lalu punya 3 buku agama, dan kita punya 2 buku bahasa. 2 buku bahasa. Buku-buku tersebut akan disusun berderet pada sebuah rak buku. Tentukan banyaknya cara penyusunan buku tersebut jika buku yang sejenis harus berkelompok. Nah, sekarang dilihat di sini. Berarti untuk menyusun 4 buku matematika ini akan ada di sini akan ada buku matematika 1, matematika 2, matematika 3, matematika 4, dan seterusnya. Ini cara susun yang pertama. Menentukan banyaknya susunan ini sama saja tadi menyusun 7 lukisan diambil 7. Berarti kalau dia seperti ini, dia akan menjadi banyaknya cara menyusun dari matematika 1, 2, 3, dan 4 itu adalah 4 faktorial. Nah, ini susunan yang pertama. Ini kita menyusun sesama matematika terlebih dahulu. Lalu, ini akan penyusunan untuk buku agama. Ini dia secara bertahap, makanya menggunakan aturan perkalian. Berarti sini akan ada agama 1, agama 2, ada buku agama 3. Nah, menyusun banyaknya buku agama ini berarti adalah dari 3 faktorial. Ini 3 faktorial, karena hanya ada 3 buku agama. Lalu untuk menyusun bahasa, berarti buku bahasa ini berarti hanya ada 2, bahasa 1 dengan bahasa 2. Berarti kita kali lagi dengan 2 faktorial. Ini baru menyusun kalau dia matematika, agama, bahasa. Nah, jenisnya itu kan dia matematika, agama, bahasa. Jenisnya ada 3. Berarti susunan itu bisa matematika, bahasa, agama. Nyusun kelompoknya. Ini yang pertama kelompok matematika dulu, agama baru bahasa, atau matematika, bahasa, agama, dan seterusnya. Nah, untuk menyusun jenisnya ini berarti dari 3 unsur kita ambil 3-3-nya. Berarti kalikan lagi 3 faktorial di sini. Apa 3 faktorial? Ini adalah 3 untuk jenis bukunya. Ini adalah untuk jenis buku. Yang ini hanya untuk jenis buku MTK, ini untuk jenis buku agama, ini untuk jenis buku bahasa. Yang ini jenis bukunya. Jenis bukunya berarti matematika, agama, dan bahasa. Nah, berarti banyaknya cara, ini kita hitung harus pakai kalkulator. Jadi 3 faktorial dikali 4 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini sekarang kita hitung ya. 3 faktorial itu 6. 4 faktorial itu berarti 24.
dikali 3 faktorial itu 6, dikali 2 faktorial itu 2. Nah, kita hitung di sini, Ibu gunakan kalkulator ya. Berarti 6 kali 24 kali 6 kali 2. Itu hasilnya menjadi 1728 cara yang berbeda untuk menyusun buku-buku tersebut jika dia harus disusun yang sejenis itu berkelompok. Selain itu, kita ada namanya permutasi dengan unsur yang sama. Apa maksudnya unsur yang sama? Ibu beri contoh di sini. Misalnya kita punya adalah di sini contoh dari huruf. Misalnya Ibu buat di sini adalah Adi. Adi ini berarti ada 3 huruf yang berbeda. Maka penyusunan unsur-unsur dari huruf A, D, dan I itu adalah bisa Adi, bisa Aid, bisa lagi di sini menjadi Dai, bisa di sini menjadi Dia, terakhir di sini bisa menjadi Iad atau Ida. Nah, ini ya, ada 6 yang berbeda. Ini berarti kan permutasi dari 3 faktorial. Berarti ini sama aja dia menjadi 3 faktorial. Ada 3 unsur disusun berbeda menjadi 3 faktorial. Tapi gimana kalau dia dari kata ada? Dari kata ada, ini kita lihat di sini. Penyusunannya ada sama unsur yang sama, yaitu A. Nah, di sini kita tidak bisa bedakan, tapi jika seandainya A-nya diberi indeks menjadi di sini adalah indeks 1 dan indeks 2, maka penyusunan ini baru kita bisa lihat di sini. Ini akan menjadi A1D A2, lalu di sini akan menjadi A1 A2D, lalu di sini akan menjadi D A1 A2, lalu di sini menjadi D A2 A1, lalu yang terakhir A2 A1D, ini akan menjadi A2D A1. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ketika kita menyusun huruf, ini karena kita beri indeks terlihat ada 6 yang berbeda, 6 susunan yang berbeda. Tapi ketika tidak ada indeksnya, indeks ini kita hilangkan, maka penyusunan yang ini akan sama dengan penyusunan yang ini. Kalau indeksnya itu tidak ada, karena penulisan itu nanti indeksnya tidak ada. Lalu penyusunan yang ini Ibu beri kotak ya. Nah, ini akan sama dengan penyusunan yang ini. Nah, ini 2 yang terakhir ini dia sama. Jadi penyusunan ini hanya akan ada 3 yang berbeda. ADA, DAA, dan AAD. Ini banyaknya itu akan menjadi cuma ada 3. Tadi ini ada 6 ya. Ada 6 yang berbeda. 6 itu berarti kita dapat nih 6 yang berbeda. 6 susunan yang berbeda. Tunggu bentar ya, Ibu sudah nulisnya nih. Ini ada 6 susunan yang berbeda. Dari 3 unsur, maka menjadi dia 3 faktorial. Ini hanya ada 3 susunan yang berbeda. Dari 3 unsur dengan 2 unsur yang sama. Ini sebenarnya apa? Sebenarnya adalah dari 6 unsur. Kita bagi berapa? Kita bagi 2. 6 unsur tadi, 6 unsur yang berbeda, 6 susunan berbeda tadi itu kan sama saja 3 faktorial. 2 ini dari 2 unsur yang sama, 2 faktorial. Jadi di sini jika kita punya ya, kalau jika dari ini kesimpulannya ya. Jika dari N unsur terdapat dengan P, Q
unsur yang sama, maka banyaknya permutasi itu rumusnya menjadi P, karena ini N unsur semuanya, jadi N faktorial dibagi unsur yang samanya, P faktorial, Q faktorial. Ini kalau dia permutasi dengan unsur yang sama. Tapi ini masih bisa berkembang, ini hanya dua unsur yang sama. Bisa jadi di dalam soal tadi nanti akan dapat dua unsur yang sama, tiga unsur yang sama, dan seterusnya. Ini P dengan Q-nya itu menyatakan banyaknya unsur yang sama. Sekarang contoh ya. Tentukan banyaknya cara huruf-huruf ini dapat disusun. Dari yang pertama adalah cacah. Jadi nomor 1 yang A, kita akan menghitung dari banyaknya unsur yang sama, cacah. Cacah ini berarti banyaknya susunan yang berbeda. Ini kita bisa lihat di sini. Ini seluruhnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya keseluruhan itu ada 5. Berarti ini akan menjadi 5 faktorial. Huruf yang sama, C-nya itu dia ada 2. Lalu A-nya itu dia ada 2. Maka kita bagi dengan 2 faktorial, bagi lagi dengan 2 faktorial. Sekarang kita sederhanakan ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini 2 faktorial 2, jadi 2 faktorial kali 2 kali 1. Ini 2 faktorial, unsurnya sama. 2 kali 1 itu 2, kita sederhanakan dengan 4, berarti ini tinggal 2. Jadi 5 kali 2 kali 3. 5 kali 2 kali 3 berarti hasilnya menjadi 30 cara yang berbeda. Yang berikutnya, yang B, itu dari kata Selasa. Ini kita punya kata Selasa. Di kata Selasa, banyaknya susunan yang berbeda. Berarti di sini seluruhnya, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia mempunyai 6 unsur yang berbeda. Jadi 6 unsur. Jadi seluruhnya ada 6, jadi 6 faktorial. Unsur yang samanya adalah huruf S, itu dia 2. Lalu unsur yang samanya lagi dia adalah huruf A. Berarti ini huruf A-nya adalah 2. Yang lainnya itu semua 1. Berarti ini dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial. Jadi ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi, di sini adalah 2 faktorial dibagi 2 kali 1. 2 faktorial dengan 2 faktorial itu sama, berarti 2 kali 1 dia 2, ini kali 2. Jadi 6 kali 2 10, 6 kali 2 lagi ya. 6 kali 5 30, 30 kali 6 berarti di sini adalah 180 susunan yang berbeda. Sekarang yang C. Bukan C ya, nomor 2. Dari sekumpulan angka, kita punya angka 2, 2. 3, 3, 4, dan 5 itu akan ditentukan banyaknya bilangan dari 6 angka, terdiri dari 6 angka, berarti terdiri dari bilangan ini semua yang disusun dari kumpulan bilangan ini. Berarti ini kita lihat dia mempunyai unsur yang sama. Angka 2-nya ada 2, angka 3-nya ada 3, 4 dengan 5 dia 1. Maka banyaknya bilangan yang berbeda. Seluruhnya itu adalah 6, jadi dia 6 faktorial, dibagi bilangan yang angka 2-nya itu ada 2, jadi bagi 2 faktorial, bilangan 3-nya dia ada 2, berarti bagi lagi 2 faktorial. Ini karena dia sama ya, pasti jawabannya akan sama, jadi ini akan jadi 180. Yang berikutnya, nomor 3, tentukan banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari kata adalah. Nomor 3 ya. Kita akan membuat dari kata yang A, itu dari kata adalah.
Dari kata adalah, unsur yang samanya ada Allah, cuman A. A-nya 3. Berarti banyaknya susunan yang berbeda. Ini kita bisa lihat di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti dia 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Kita sederhanakan di sini. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, bagi lagi di sini 3 faktorial. Ini pembilang dan penyebut sama-sama punya 3 faktorial, berarti tinggal 6 kali 5 kali 4. 6 kali 5 30 kali 4 berarti 120. Susunan yang berbeda dari kata adalah. Yang B, ada berapa banyaknya susunan yang diawali dengan A dan diakhiri dengan A. Ini ya. Dia harus di sini diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf A. Ini sekarang dilihat diawali dengan A, diakhiri dengan A. Ini ada 2 cara pengerjaan. Cara yang pertama, kita menggunakan pengisian tempat. Ini menggunakan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat. Bedanya nih ya, kalau pengisian tempat yang pertama, ini dia ada unsur yang sama. Jadi nanti di sini karena adalah itu berarti dia ada 6 huruf, berarti dia akan ada 6 tempat yang berbeda. Jadi ini akan ada 6 tempat yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena ini ada unsur yang sama, maka pengisian tempat yang tersisa harus dibagi unsur yang sama. Berarti ini dibagi dengan 3 faktorial. Ini ya, harus dibagi dengan 3 faktorial. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ganti warnanya terlebih dahulu. Kita bagi dengan 3 faktorial, berarti di sini ini huruf A itu ada 3, 1, 2, 3. Diawali A, diakhiri dengan A. Berarti A itu tempat yang pertama yang di awal, berarti bisa 3 kemungkinan. Tempat yang di belakang bisa 2 kemungkinan. Kenapa 2? Karena dari 3 huruf A dipakai di depan 1, dipakai untuk di akhir dia 1. Nah, ketika kita akan mengisi yang tengah, balikkan lagi ke atas. Di atas itu ada 6 huruf. Sudah terisi 2 tempat. Berarti tinggal 4, 3, 2, 1. Di sini ya. Nah, sekarang kita hitung sekarang. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Ini Ibu nulisnya ya. Jadi ini akan menjadi, ini 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 kali 1 ini di, ya. Oke. Berarti ini tinggal di sini adalah tinggal 3 kali 4 kali 2. 3 kali 4 kali 2 berarti hasilnya 24. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan permutasi nih. Cara yang kedua menggunakan permutasi. Permutasi. Sekarang kita lihat kalau menggunakan permutasi. Berarti ini ingat lagi dulu, harus dibagi dulu unsur yang sama. Unsur yang samanya itu 3 faktorial. Nah, diawali dengan A, diakhiri dengan A. A-nya itu udah 3. Berarti permutasi dari 3 diambil 2. 3 huruf A diambil 2 huruf A. Dia minta untuk depan dan akhir. Nah, sisanya dari 6 huruf dari kata adalah sudah terisi 2, maka tinggal 4. Jadi ini permutasi dari 4 diambil 4. Ini ya. Ini dia seperti ini. Jadi 3 yang ini banyaknya huruf A, 2 ini untuk awal dan akhir, 4 ini dari 6 huruf sudah diambil 2 tempat. Ini, tapi lebih gampang cara ini ya. Berarti ini akan menjadi, ini jadi 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial dikali di sini 4 faktorial.
bagi keseluruhnya adalah 3 faktorial. Nih, ini sekarang kita lihat di sini ya. Tunggu bentar. Ini berarti sama dengannya di sini ya. 3 dikurang 2 faktorial itu berarti 1 faktorial. Berarti tinggal 3 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 3 faktorial. Sama-sama punya 3 faktorial, maka ini tinggal 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya menjadi 24. Mau cara pertama atau cara kedua jawabannya sama. Jadi ingat ya, 3 di sini banyaknya A, ini adalah untuk A yang diminta di soal. Nah, sekarang yang contoh yang C. Ada berapa banyak susunan yang diawali dengan A dan diakhiri dengan H? Ini sekarang dilihat. Berarti untuk yang C, kita buat warnanya beda ya. Untuk yang C di sini, berarti diawali dengan A, diawali dengan A, diakhiri dengan H. Ini diakhiri dengan H. Nah, Ibu gunakan cara ini. Jadi permutasi, ini kita bagi dulu dengan unsur yang sama. Ada 3 unsur yang sama. Diawali dengan A. A itu ada 3. 3 huruf A seluruhnya. Tapi hanya diminta 1 untuk tempat yang pertama. Ini tempat yang pertama. Lalu, diakhiri dengan huruf H. Huruf H cuma 1. Berarti ini 1 hanya diisi minta 1. Nah, ini berarti sudah ada 2 tempat yang tersedia untuk awal dan untuk akhir. Dari 6 huruf sudah terisi 2, maka tinggal 4. Jadi ini permutasi dari 4 diambil 4. Maka ini jadinya 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial dikali 4 faktorial, ini dikali 1 faktorial. 1 faktorial 1 ya. Bagi lagi 3 faktorial. Ini kita sederhanakan dulu, berarti 3 faktorial ini 2 faktorial. Jadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial, ini dikali 4 kali 3 faktorial, 1 faktorialnya 1 dibagi 3 faktorial. Ini harusnya sama dengannya di sebelah sini ya, tunggu bentar, ini sama dengannya harusnya di bawah sini. Ini berarti harus sama dengannya di sini sebenarnya. Ini 3 faktorial, 3 faktorial. Dia punya unsur yang sama. Nah, ini berarti kita tinggal buat di sini 3 kali 2 faktorial. Ini udah habis bagi 2, berarti 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4. 2 faktorial dengan 2 faktorial habis terbagi, tinggal 3 kali 4. Jadi jawabannya adalah 12 cara yang berbeda. Ini kalau diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan huruf H. Yang berikutnya itu adalah permutasi siklis. Apa permutasi siklis? Permutasi siklis itu adalah permutasi susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Jadi permutasi siklis itu adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Jadi dia membentuk lingkaran ya, yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Jadi dengan memperhatikan urutannya. Jadi urutan itu dia penting. Nah, ini sekarang Ibu beri contoh dulu sebelum kita masuk ke rumus. Jadi contohnya tadi ya, kalau kita punya ada 3 orang, A, B dengan C, ini duduk
berjajar atau duduk berderet. Maka kemungkinannya bisa ABC, bisa ACB, bisa BAC, bisa BCA, bisa CAB, dan terakhir bisa CBA. Ini lihat ya. Nah, tapi kalau dia berarti ada 6 susunan yang berbeda. Ini jika berderet. Nah, sekarang kalau dia dibuatnya melingkar. Ini Ibu buat melingkar. Kurang bagus sebenarnya gambarnya, tapi anggap ini mejanya melingkar. Ini dia melingkar seperti ini. Berarti di sini ini si A duduk. Berarti ini dia adalah B dengan C-nya. Lalu ini A duduk. Ini berarti C dan ini B-nya. Ini berarti B, ini A dengan C. Lalu ini B, ini C dan A. Terakhir di sini C, ini A. Dan di sebelah sini adalah B, ini C, ini berarti B, dan ini adalah A. Nah, sekarang dilihat seperti ini. Nah, ketika kita akan menyusun, ini terlihat sepertinya ada 6 susunan yang berbeda. Ini terlihat sepertinya ada 6 susunan yang berbeda. Tapi, kalau kita ambil, ini si A. Ini si A. Bagi si A, B itu ada di sebelah kiri, C di sebelah kanan. Untuk susunan seperti ini, bagi si A, C-nya ada di kiri, B-nya di kanan. Bagi si A, walaupun duduknya berbeda, tetapi B-nya ada di kiri, C-nya ada di kanan. Walaupun pindah, bagi si A, di kirinya tetap B. Di kirinya tetap B. Berarti ini di kirinya tetap B. Bagi si A, walaupun duduknya beda, ini dianggap dia sama. Karena di kirinya dia tetap B. Bagi si A juga nih, ini baru B-nya yang di kanan. Bagi si A, ini B-nya yang di kanan. Tapi bagi si A yang ini B-nya di kiri. Ini dianggap bagi si A. Walaupun pindah duduk, dia tetap sama susunannya. Ini, 3 ini dia dianggap sama. Tunggu sebentar ya, salah tulis Ibu. Ini dia dianggap dia sama susunannya. Nah, berarti bagi si A, itu hanya ada, ini dia sama dianggap bagi si A. Hanya ada cuma 2 kemungkinan saja. A, B di kiri, atau C yang di kiri. Itu dia susunannya hanya ada 2 seperti ini. Walaupun si A-nya pindah-pindah duduk, tapi di kirinya tetap si B, atau di kirinya tetap si C. Maka bagi permutasi siklis, itu ya, ada satu yang dijadikan patokan. Jadi satu ini dijadikan patokan. Jadi yang berpindah-pindah itu adalah 2 yang lainnya. Karena satu ini kita anggap patokan. Maka kalau ada n unsur, jadi jika ada n unsur, maka permutasi siklis jadi ini permutasi siklisnya itu adalah n-1 faktorial. Kenapa berkurang 1? Karena 1 orang tadi dianggap sebagai patokan. Jadi kalau ada 3 orang ini berarti hanya 2 aja yang berpindah-pindah. 3 orang dianggap 2 yang pindah-pindah. Jadi rumusnya adalah n-1 faktorial. Contoh di sini, tentukan banyaknya susunan yang berbeda jika dari 5 orang itu mengelilingi meja bundar. Jadi untuk nomor 1 ada 5 orang, maka banyaknya permutasi siklis itu tinggal 5 dikurang 1 faktorial. Jadi ini sama saja 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya adalah 24 cara yang berbeda. Contoh yang kedua,
Contoh yang kedua, ini yang A. Ada 6 orang mengelilingi meja bundar. Tentukan banyaknya cara jika 2 orang selalu berdekatan. 6 orang tadi misalkan kita anggap si A, si B, si C, si D, si E, dan si F. Ini ada 5 orang. Ada 6 orang yang berbeda. Tapi 2 orang ini harus selalu berdekatan. Anggap misalnya 2 orang tadi A dengan B. Karena selalu berdekatan, berarti A dengan B kita anggap sebagai satu kesatuan. Jadi ini dianggap satu. Kita anggap satu. Dianggap satu. Nah, karena dianggap satu, maka ini akan menjadi ada 5. Ada 5 orang dianggapnya. Maka permutasi siklisnya itu akan menjadi 5 dikurang 1 faktorial. Nah, tapi A dengan B ini dia bisa berpindah tempat. Jadi AB ini bisa AB, bisa BA. Nah, kemungkinan seperti ini berarti kita kalikan lagi dengan 2 faktorial. Jadi ini akan menjadi 4 faktorial kali 2 faktorial. Jadi hasilnya di sini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali lagi 2 kali 1. Berarti hasilnya 48 cara yang berbeda. Kalau 2 orang ini dianggap selalu duduk berdekatan. Gimana kalau 3 orang? Berarti 3 orang tadi dianggap 1. Nanti kalikan lagi dengan 3 faktorial. Yang B, bagaimana cara mereka dapat duduk jika 2 orang tertentu tidak boleh berdekatan? Nah, jika dia tidak boleh berdekatan, ini ngitungnya tidak bisa langsung. Kenapa? Karena bisa saja 2 orang tadi diselisih, dibedakan di antara 1 orang, atau bisa juga di antara 2 orang, atau bisa juga di antara 3 orang. Jadi ini menghitungnya tidak bisa seluruhnya. Jadi menghitungnya itu jika tidak berdekatan. Ini kalau tidak berdekatan ya, tidak boleh berdekatan, maka itu semua kemungkinan, jadi semua siklis itu dikurang yang berdekatan. Kita hanya bisa ngitungnya di seperti ini. Jadi kita hitung seluruh kemungkinan, lalu dihitung lagi dengan yang berdekatan. Nah, jadi ini kalau tidak berdekatan tidak bisa langsung menghitungnya. Jadi semua kemungkinan kita kurang yang berdekatan. Nah, semua kemungkinan karena ada 6 orang berarti ini menjadi 6 dikurang 1 faktorial. Nah, yang berdekatannya berapa? Tadi sudah kita hitung ya. Ini 48. Berarti kita langsung kurang 48. Berarti 6 faktorial itu menjadi 5 faktorial dikurang 48. Ini 5 faktorial itu adalah 120 dikurang 48. 48 berarti hasilnya adalah 72 susunan yang berbeda. Nah, sekarang nomor yang terakhir. Nomor 3. Kita lihat di sini nomor 3 ya. Dari 8 pelajar SMA, jadi kita punya di sini 8 pelajar. Ada 8 pelajar, itu 2 siswa kelas 12. Lalu kita punya lagi di sini 3 siswa kelas 11. Dan satu lagi adalah 3 siswa kelas 10. Jadi kita punya terakhir 3 siswa kelas 10. Para pelajar tersebut duduk mengelilingi meja bundar di kantin sekolah. Tentukan berapa banyaknya cara jika siswa dengan kelas yang sama harus duduk berdampingan. Nah, ini karena dia harus berdampingan, kita lihat di sini. Ini. Nah, anggap dia meja bundarnya seperti ini. Berarti menghitungnya, ini kita lihat ya. Ini meja bundar seperti ini. Ini berarti siswa kelas 12, dia harus berdekatan. Lalu di sini ada siswa kelas 11, dia harus berdekatan. Terakhir ini ada siswa kelas 10, dia harus berdekatan. Jadi ini kelas 12, kelas 11, dan ini kelas 10. Nah, menghitung kelas 12, ini berarti hanya ada 2 siswa, berarti dia akan 2 faktorial.
Kelas 11 ini akan menjadi karena 3 siswa menjadi 3 faktorial. Kelas 10 karena 3 siswa dia 3 faktorial. Jadi dihitungnya ini dia secara bertahap, maka menggunakan perkalian. Jadi kelas 12 ini untuk kelas 11, kemungkinan lalu ini untuk kelas 10. Jadi ini akan 2 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini kalau susunan duduknya seperti ini. Tapi karena dia melingkar, yang melingkar itu yang susunannya berbeda, yang membuat susunannya melingkar adalah kelas 12. Jadi ini ya, yang melingkar ini adalah kelas 12, kelas 11 dan kelas 10. Ada 3 unsur ya. Jadinya 3 jenis kelompok yang berbeda-beda. Maka siklisnya, kalikan lagi siklisnya. 3 kurang 1 faktorial. Kenapa 3? 3 ini jenis kelasnya. Kelas 12, kelas 11, kelas 10. Dikurang 1 karena ini yang siklisnya. Jadi ini kita hitung ya. 2, 3 faktorial itu 6. 3 faktorial kali 6 kali 3 kurang 1 berarti 2 faktorial. 2. Jadi hasilnya adalah 12 kali 12, jadi 144 cara yang berbeda. Nah, ini adalah tentang permutasi. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.